Ya, kalau tadi sudah saya cerita bahwa kardus Indomie dipukul menjadi duk. Jangankan kardus Indomie, Bos. Kaleng cat saja, Bos. Kaleng cat yang 5 kilo itu ya. Itu juga kalau ditodong dengan mic yang dicolokin ke modul bass hadroh itu, yang biasanya suaranya dung 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 kayak gitu. Itu akan menjadi dik 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 seperti itu. Hai Bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Apa kabar Bos? Saya tetap berharap bosku semua dalam keadaan baik, sehat, serta rezeki dan jobnya lancar tentunya. Sesuai dengan thumbnail dan judulnya adalah apakah sound untuk hadroh itu wajib dengan menggunakan modul drum. Ya, ini adalah topik yang sangat menarik sebenarnya karena di beberapa tempat atau beberapa teman juga sepertinya banyak yang menggunakan modul bass ini ya. Ini ceritanya lebih fokus ke bass ya, karena secara prinsip kadang orang kalau sudah cerita tentang settingan hadroh, mesti yang diperhitungkan adalah yang pertama sekali adalah bassnya. Tanpa kadang-kadang memikirkan juga bahwa clarity itu juga lebih penting, artinya untuk kualitas vokal dan kualitas dari instrumen yang lain-lainnya. Seberapa pentingkah kita kemudian setting bass hadroh ini, apa harus dengan modul atau memang dengan alat-alat yang khusus supaya bisa membentuk suara bass itu menjadi bulat dan lebih bertenaga. Saya sudah bahas di beberapa video saya yang kurang lebih antaranya ya di video-video saya yang ini, yang sebelah kanan ini yang sudah tampil. Itu sudah beberapa kali saya mengulas, tapi tidak terlalu spesifik kepada pengaturan bass hadrohnya. Kalau buat saya sih begini ya Bos ya. Kalau buat saya ya artinya boleh kan saya juga beda pendapat atau mungkin beda pandangan dengan teman-teman yang lain gitu. Yang kadang cenderung teman-teman itu memilih sebuah alat yang notabene itu kemungkinannya dengan penuh harapan bisa menjadi sebuah solusi yang terbaik gitu ya. Jadi menjadi solusi yang terbaik untuk menghasilkan suara dari perkusi hadrohnya itu sendiri. Tetapi gini Bos, kalau saya sendiri sih ya memang untuk prakteknya saya tidak pernah pakai modul. Jujur saja saya tidak pernah pakai modul. Saya hanya mengandalkan peralatan yang saya punya saja gitu. Dan hasilnya ya alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah ada yang kecewa gitu ya. Artinya dari tim hadrohnya itu sendiri dan juga audiens pendengarnya itu nggak ada yang komplain ke saya gitu. Ya karena itu tadi saya mencoba memaksimalkan apa yang saya punya. Artinya tidak kemudian saya meneko-neko, memberi ini memberi itu, enggak. Saya biasa aja ya, seadanya saja. Efek juga kalau pengen pakai alesis ya dipakai alesisnya, kalau nggak dipakai ya saya pakai internalnya saja. Kalau dirasa cukup dengan internalnya ya saya kemudian tidak menggunakan alesisnya untuk memberi efek vokalnya. Apakah menjadi sebuah kewajiban atau hanya sebagai pemanis saja jika kemudian
bass hadroh itu diberi modul. Ya secara spesifik kalau cerita wajib dan tidak wajib itu jelas tidak wajib, bos. Kalau buat saya itu tidak wajib. Tidak wajib jika tidak memiliki uang untuk membelinya. Ya kesimpulannya seperti itu. Tapi tidak wajib juga bagi orang yang punya duit kemudian katakan tidak pengen beli ya. Udah punya duit tapi nggak pengen beli. Ya bukan sebuah kewajiban juga. Karena begini bos, setting bass hadroh itu jika dengan modul ya, saya cerita dengan modul. Jika menggunakan modul bass, itu suaranya menjadi tidak alami gitu ya. Jadi tidak alami, jadi bass itu sudah terbentuk dalam sebuah alat yang namanya modul bass tersebut. Kebetulan saya nggak punya alat yang bisa dipraktekkan ya. Artinya saya juga nggak punya alatnya, jadi tapi kesimpulannya saya bisa cerita begini karena ya adanya ya seperti itu gitu loh. Kalau bass hadroh itu digunakan dengan modul, jangankan bass hadroh ya bos ya, jangankan bass hadroh nih, saya cerita jangankan bass hadroh. Kardus Indomie saja kalau diberi modul itu suaranya menjadi duk 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 seperti kick drum gitu loh. Lah terus apa artinya kita punya tune di sini sampai 4 sampai 6 pada mixernya, kemudian kita punya DLMS, kita punya EQ dan lain-lain yang menjadi penguat atau menjadi penambah cita rasa dari rasa suara bass hadrohnya itu. Tapi kembali pada selera teman-teman, artinya gini, kalau kepengen setting yang mudah ya pakai modul itu, pakai modul bass gitu ya. Tapi kalau saya cerita tadi bahwa jangankan modul bass ya, bass yang memang itu sudah bass, diberi modul juga bunyinya pasti akan duk gitu ya, duk duk. Jadi kalau boleh saya gambarkan bahwa jika kita menggunakan modul bass hadroh kemudian kita setting apa adanya seperti ini ya katakan misalkan umum itu di flat saja ya, di flat ada di tengah, ada di jam 12 semua, di flat itu saja sudah bisa menghasilkan suara kick drum atau semacam bass hadroh pada output sound system kita. Nah terus kesimpulannya, enak apa tidak bos? Masalah enak dan tidak itu selera bos, tapi kalau seandainya saya disuruh memilih antara modul dengan yang manual seperti ini, saya lebih memilih manual. Karena apa bos? Dengan modul itu, setiap kali mikrofon kita todongkan pada sebuah alat apa saja ya, maksudnya begini. Ketika mikrofon khusus bass itu ya, yang sudah ada modulnya, sudah tersalur ke modulnya itu, kemudian mic-nya ini kita todongkan, contoh katakan yang paling mudah di kardus Indomie. Ya, di kardus Indomie. Ketika mic-nya itu ditodongkan ke kardus Indomie dan kardus Indominya itu dibunyikan, maka suaranya juga sama seperti kick drum atau seperti bass hadroh. Nah, itulah diantara kemudahan-kemudahannya ya. Artinya jangankan ya kita tahu ya, kemudian kardus Indomie kalau dipukul itu frekuensinya ada di berapa, kemudian settingannya seperti apa, mungkin sudah ada di benak kita ya. Kardus Indomie kan suaranya kayak gitu bos. Iya, kalau dengan modul bass itu tadi suaranya menjadi seperti kick drum atau seperti bass hadroh. Jadi alangkah lebih mudahnya atau katakan menjadi instan gitu, kita settingnya lebih mudah jika kita menggunakan modul bass hadroh tersebut. Ya, kalau tadi sudah saya cerita bahwa kardus Indomie dipukul menjadi duk. Jangankan kardus Indomie bos, kaleng cat saja bos, kaleng cat yang 5 kilo itu ya. Itu juga kalau ditodong dengan mic yang dicolokin ke modul bass hadroh itu, yang biasanya suaranya dung 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 kayak gitu, itu akan menjadi dik 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 seperti itu.
Jadi alangkah memudahkan sekali gitu bagi operator sound system untuk membuat tune bass hadro tersebut ya. Saya sendiri ya, terus terang saya sendiri sampai hari ini kemungkinan sudah beberapa job hadro yang sudah saya terima dan saya setting di lapangan itu sama sekali saya tidak pernah menggunakan modul bass hadro. Kenapa? Ya. Tapi ini secara pribadi ya bos ya, secara pribadi. Artinya jangan disamakan seperti saya gitu. Kalau toh teman-teman ingin yang lebih instan, ingin yang lebih kemungkinan dirasa enak dan mudah settingannya, monggo mau pakai modul bass tidak masalah. Tapi buat saya begini bos, rasa nikmat sebagai operator sound system itu men-setting atau mengequalisasi suara dari bass hadro itu menjadi nggak ada rasanya bos, atau nggak ada nilai seninya gitu ya. Lalu jelas kardus Indomie dipukul juga suaranya seperti kick drum atau bass hadro. Kemudian kaleng cat dipukul juga rasanya seperti bass hadro. Lah terus nikmatnya di mana gitu loh. Jadi kalau saya sih lebih senang manual ya, lebih senang manual itu satu memang supaya terjalin komunikasi antara operator kemudian dengan pemain, itu terjadi sebuah komunikasi. Kemudian juga hasil akhirnya itu akan pemain puas, kemudian operator juga puas dengan hasilnya. Karena apa? Dengan settingan-settingan yang seperti ini kita kemudian telaten, kurang ini kita tambah, kurang itu kita tambah, dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka, misalnya mas kurang ini, mas kurang itu, mas kurang naik volumenya, misalkan seperti itu. Itu terjadi seperti itu. Tapi kalau dengan modul bass itu tadi, apapun yang terjadi dengan alat bass hadro itu kita menjadi tidak terlalu respect gitu ya, tidak terlalu respect. Karena apapun yang terjadi, apapun yang dihasilkan dari bass hadro itu, bass hadro sudah kelihatan ya bos ya. Kalau bass ya bunyinya pasti dik 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 kayak gitu. Artinya sama dengan kick drum gitu untuk bass hadro itu sendiri. Nah, kalau seandainya dibentuk dari modul itu tadi, ya pastinya suaranya juga akan menyerupai atau mungkin sama dengan kick drum karena memang suaranya juga sudah seperti itu. Lalu saya sudah cerita tadi, kaleng cat saja dipukul suaranya bisa seperti kick drum, itu gimana tidak sangat mudahnya gitu ya. Tapi kalau saya sih berpikir seperti itu, nilai keasikannya dalam kita menjadi seorang operator sound itu nggak nyeni bos. Kalau buat saya itu nggak nyeni bos. Jadi ya lebih baik kalau saya sih setting manual seperti itu dan ada komunikasi dengan mereka, gimana, kurang apa, terus apa yang pengen ditambah lagi, pengen dikurangi lagi gitu ya. Artinya terjadi komunikasi dan menjadi sinkron antara kebutuhannya dia, pemain, dan kita sebagai operator sound system. Sebenarnya mudah ya bos ya untuk menjadikan sebuah bass hadro itu dipukul menjadi enak suaranya. Itu sebenarnya mudah kuncinya bos. Ini sebuah pengalaman saja bahwa kemarin saya pegang grup hadro yang dari awal itu memang settingannya ngikutin saya gitu, atau katakan dia pemainnya, saya operator soundnya. Pada saat awal itu settingan bassnya itu masih keras bos, karena dia belum pernah manggung ya, artinya belum pernah ketemu dengan sound system, hanya mungkin untuk latihan di area jamiahannya dia gitu, atau katakan dalam sebuah masjid gitu ya. Nah kemudian dari settingan itu mungkin mereka belajar gitu ya, artinya menyesuaikan, ada penyesuaian terhadap praktek jika kemudian hadro itu dilengkapi dengan sound system. Saya juga sudah beberapa kali menganjurkan bahwa ini setting bassnya tolong biar enak, dikendorin dulu gitu loh, dikendorin. Jadi jangan manteng, kalau mic-nya itu manteng, nanti bunyinya bukan jik
jik jik kayak gitu ya, tapi yang dihasilkan adalah dung dung dung. Nah, karena mikanya itu terlalu keras gitu loh, dipukul itu terlalu keras. Sebuah gambaran saja bahwa pada kick drum ya, pada sebuah drum musik itu posisi bagian bawah atau kick bassnya itu juga sama, tidak terlalu kencang juga. Mungkin bisa jadi agak sedikit kendor supaya hasil suaranya juga ya ngelow gitu ya, ngelow. Lebih enak, lebih empuk maksudnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya setelah dia kemudian adaptasi dengan saya kemudian juga sering memberikan masukan. Ya awal-awalnya memang biasalah terjadi pro dan kontra ya, antara kalau latihan enak seperti ini mas, ya situ kan latihan, kita kan live gitu. Kalau live ya yang didengar itu suaranya, tidak hanya perform orangnya, tapi suaranya juga kualitasnya didengarkan. Nah, kalau seandainya Anda mau ngotot dengan settingan itu ya mohon maaf, saya minggir saja gitu. Karena apa? Settingannya nanti beda dengan output di suaranya, di speaker buangnya gitu loh, pada sound system kita. Akhirnya alhamdulillah juga sinkron masalah settingannya itu tadi, dan belakangan ini sudah mulai kendor, tapi kendor banget bos. Tapi justru kendor banget itu malah nikmat banget bos, asli. Jadi bassnya itu dia lebih ya kata orang Jawa itu pulen ya, bulet suaranya itu bulet, enak gitu. Kalau posisi mikanya itu kendor gitu, jadi jangan terlalu manteng, atau katakan ya dikendorin aja lah sampai kemudian apa ya, ditonjok itu agak ambles gitu ya, agak ambles. Jadi lebih baik kendor, karena pada saat kendor itu kemudian settingan di sound systemnya itu akan menjadi lebih enak dan lebih mudah kita settingnya. Berbeda ketika mikanya itu berasa keras gitu ya, dipukul keras, malah settingannya jadi nggak enak dan hasil outputnya juga nggak enak. Nah kemudian kita kembali lagi kepada modul itu tadi lah. Modul diciptakan memang untuk menghasilkan suara yang seperti itu, artinya memang ada pengaturannya juga ya, ada beberapa pengaturannya itu yang memang diciptakan sengaja untuk membuat sebuah instrumen itu berbunyi layaknya seperti kick drum gitu ya, kick drum atau bass hadroh lah, kurang lebihnya itu sama ya. Kick drum dengan bass hadroh itu kurang lebihnya nanti bunyinya itu akan sama. Nah itu tadi bos, makanya jadi kalau buat saya sih tidak wajib pakai modul. Karena apa? Nilai seninya itu nggak ada bos, nilai seninya itu nggak ada. Kenapa nilai seninya itu nggak ada? Iya karena kita nggak ada ribut sama pemain gitu ya, terus nggak saling ngotot, itu nggak asik gitu di lapangan, itu nggak asik bos. Tapi kalau yang asik itu misalnya settingannya kurang ini, ya itu tadi, itu keasikannya itu di situ gitu. Antara rumilnya rewelnya dia dengan standar yang kita punya gitu. Jadi disitulah kemudian menjadi sebuah nilai seni yang indah banget buat saya itu kayak gitu. Nah, akan tetapi balik lagi dengan modul bass tadi, modul bass hadroh itu sudah menghasilkan suara baku yang seperti itu, bos. Jadi, saya tadi sudah bilang kardus Indomie, jangankan kardus Indomie, bos. Kaleng cat saja dipukul bisa duk 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 kalau pakai modul bass hadroh itu. Lah terus apa fungsinya fungsinya seorang operator sound system kalau seandainya kaleng cat saja dipukul suaranya sudah sama dengan kualitas bass hadroh gitu ya. Ya nggak ada seninya, buat saya itu nggak ada seninya. Kalau seninya itu saat-saat ya memang kita butuh waktu ya artinya gini, untuk mendapatkan sebuah tune yang baik atau tune yang cocok itu juga kan butuh waktu, butuh kejelian juga, dan respon telinganya itu juga harus lebih sensitif untuk bisa mendengarkan kualitas suara yang dihasilkan. Oke bos, begitu saja cerita saya tentang modul bass hadroh, dan semoga saja bermanfaat, serta jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain.
Serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.